Ini pasti ada kekuatan besar yang ikut mempengaruhi juga. Hakimnya kalau mengikuti dia nekat. Meskipun kita tahu juga tadi kan penegakan hukum itu tidak bebas dari pengaruh macam-macam itu kan, gitu kan. Habitnya apa tuh kalau hakim? Kembali ke habitnya. Potensi. Berarti kalau dalam kasus ini dia nggak main-main. Nah. Tapi kalau dalam kasus lain dia bisa main-main ya. Kembali lagi di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya tidak sendiri seperti biasa. Saya ditemani sahabat saya juga nih, Pak Fikar. Gimana Pak Fikar? Sehat? Sehat. Nah, Pak Fikar ini ahli, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Nah, sekarang kita omongin tentang kasus Sambo nih, Bang Fikar ya. Ini kan menarik nih. Ya. Semua mata Indonesia tertuju ke sana persidangannya ya. Betul. Kalau saya tanya Bang Fikar nih, ada yang luput nggak dari jalannya persidangan ini kalau Bang Fikar mengamatinya? Iya, seperti layaknya sebuah peradilan pidana ya, secara normatif semua sequel sudah diikuti oleh persidangan itu ya. Umpamanya hakim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada jaksa untuk membuktikan dakwaannya gitu ya. Di satu sisi yang lain juga saya kira memberikan kesempatan pada terdakwa untuk membuktikan sebaliknya dengan saksi yang meringankan dan sebagainya. Hanya saja saya kasihan sama Eliezer ya. Tuntutannya? Tuntutannya 12 tahun sendiri kan. Oke. Menurut saya itu juga bagian dari kegagalan sistem pembelaannya. Karena apa? Mestinya pembelaannya itu bisa menampilkan bahwa Eliezer itu memang ketika melakukan ada di dalam satu situasi yang memang memaksa gitu mestinya. Karena temennya kan bisa nolak yang sebelumnya disuruh. Siapa namanya? Ricky Rizal. Iya kan? Ricky Rizal itu bisa nolak, dia nggak mau, Pak saya nggak tega. Bisa nolak, dia selamat gitu kan. Nah, iya kan? Tapi dia nah, itu yang menurut saya kurang ditampilkan. Meskipun dari sudut pribadi orangnya, yang satu kan polisi lalu lintas memang. Si Ricky Rizal itu kan polisi lalu lintas. Ini BRIMOB dia kan. Jadi perintah itu betul-betul perintah mati pasukan. Gitu. Pasukan gitu. Nah, memang itu bisa diangkat sebenarnya gitu. Tapi di persidangan mestinya juga lebih keras gitu dikemukakan gitu. Bahwa Eliezer itu memang ada dalam keadaan yang sedemikian rupa gitu ya. Yang memang dia terpaksa harus melakukan. Sudah sih diangkat soal perintah jabatan, ya kan, pasal 51 KUHP itu ya. Tapi menurut saya gini, kan perintah jabatan tidak di KUHP itu ada pasal 2-nya itu ada bilang gini. Perintah itu harus berhubungan dengan jabatannya, pekerjaannya. Nah, nembak itu yang legal kan cuma 2 kalau menurut saya. Okay. Yang pertama kalau orang diserang kepepet nembak. Ya, maka orang yang punya ini boleh dia nembak, ada alasan. Nembak gini ya, Bang Fikar ya? Okay. Yang kedua kalau eksekusi hukuman mati, itu juga legal kan? Legal. Artinya memang menjalankan putusan. Hanya dua momen. Ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya, gitu. Tapi nembak yang lain itu pasti kejahatan, gitu. Jadi kalau Bang Fikar lihat, tidak ditempatkan sebagai justice collaborator. Nah, betul itu. Saya setuju itu. Mestinya dengan status justice collaborator itu, ya, jaksa terutama ya, dia betul-betul memberi penghargaan gitu. Artinya gini, argumen, loh kan sudah dilaporkan oleh orang tua korban, oleh orang tuanya Joshua gitu. Tapi kan orang tuanya Joshua tidak punya informasi yang banyak gitu tentang kejadian itu, iya kan? Dia cuma kehilangan saja gitu. Ada anaknya ditembak. Tapi si Eliezer ini yang dia kan membuka semua. Sampai the big piece-nya kena juga kan? Siapa namanya? Dan sudah ada koordinasi antara LPSK dengan kejaksaan untuk menempatkan Eliezer saja sebagai gizi ya. Betul. Tapi itu kelihatannya diabaikan ya. Betul. Padahal kan LPSK bukan LSM. Ya, dia sistem. Dia lembaga resmi pemerintah. Lembaga resmi, dia masuk dalam sistem gitu. Sistem penegakan hukum LPSK itu bagiannya gitu. Jadi kalau menurut Bang Fikar ada sesuatu ya di kejaksaan. Nah, itu yang kacamata akademisi nih. Iya. Akhirnya saya berpikir kayak Mahfud juga. Apa itu? Sesuatunya apa itu? Kayak Pak Mahfud maksud saya. Ini pasti ada kekuatan besar yang ikut mempengaruhi juga gitu. Jadi Bang Fikar meyakini itu ada kekuatan besar ya?
yang mempengaruhi? Sebagai orang yang mengamati jalannya persidangan. Perkara penegakan hukum, saya sih nggak ragu lagi, pasti ada kekuatan-kekuatan itu. Menarik ini ya, 100% meyakini. Iya. Oke, kalau ada kekuatan besar, berarti berbahaya dong nanti putusan ini. Jangan-jangan nanti ada kekuatan besar itu juga bisa mempengaruhi putusan hakim. Menurut saya hakimnya nekat kalau dia terpengaruh gitu. Tapi akan ada ya kekuatan besar yang mempengaruhi. Pasti ada kalau menurut saya. Dirasakan atau tidak dirasakan dalam bentuk yang paling halus sekalipun kamu saya ada. Di penegakan hukum itu agak sulit menghilangkan itu. Dan itu akan diarahkan ke hakim ya sebagai orang yang akan memutus. Seperti itu. Nah makanya saya bilang hakimnya kalau mengikuti dia nekat gitu. Nekat ya? Karena semua mata tersorot ke sana kan gitu kan. Nah karena itu menurut saya teman-teman yang kritis ini ya juga harus menjaga juga gitu menurut saya, mengawal juga gitu. Jadi kalau begitu kan yang kita inginkan ini bahwa putusan terhadap kasus Sambo dan lain-lainnya itu mewakili dan mencerminkan perasaan keadilan yang ada di dalam masyarakat. Betul. Gitu kan? Tapi bagaimana menuangkan ya rasa keadilan yang ada dalam masyarakat itu dalam putusan hakim, itu kira-kira bagaimana? Nah, itu yang ini yang menurut saya tidak ditangkap oleh kejaksaan, gitu ya. Karena itu dia menuntut lebih dan mestinya paling tidak sebenarnya sama gitu. Meskipun bahwa ancaman membunuh itu 20 tahun atau seumur hidup gitu ya. Kemudian dia kejaksaan katakan 12 itu sudah kurangnya banyak gitu dan ada penghargaan di sana segala macam, tapi orang buktinya kan masyarakat juga merasa itu tidak adil gitu, iya kan? Nah karena si Eliezer itu ada dalam posisi yang terpojok itu. Nah ini yang saya kira kurang ditangkap oleh kejaksaan gitu ya, perasaan keadilan. Meskipun kita juga tahu bahwa kurang ditangkap atau pura-pura nggak ditangkap. Nah itu itu yang harus ada pembuktian sendiri. Okay. Ya. Tapi dalam konteks dia sebagai penuntut umum ya kita harus bilang itu kurang ditangkap. Kurang gitu ditangkap. Ya. Kemampuan menangkap rasa keadilan dari masyarakat itu kurang gitu. Bahwa kekurangannya karena pura-pura atau karena sebenarnya, nah itu yang perlu ada pembuktian lagi kan. Nah. Oke, Bung Fikar, ini kalau kita lihat ya tuntutan Sambo itu kan banyak juga orang kecewa nih seumur hidup. Kalau Bung Fikar sendiri sebagai pakar hukum pidana nih. Tuntutannya itu pantasnya hukuman mati atau seumur hidup? Gini, saya termasuk orang yang tidak setuju hukuman mati. Oke. Gitu. Tidak setuju ya? Karena saya karena itu kita di LBH ya? Iya, otoritasnya Tuhan kalau menurut saya ya. Itu jadi karena itu buat saya maksimal itu seumur hidup sudah maksimal. Karena sama dengan hukuman mati. Mestinya sistem yang diperbaiki. Begitu orang dihukum seumur hidup, tidak boleh dapat remisi. Gitu. Karena kalau dapat remisi, dia akan sama dengan... Itu kan yang kita khawatir. Kenapa masyarakat, publik tidak menginginkan Sambo dihukum seumur hidup, dia lebih menginginkan kalau kita tangkap ya, hukuman mati. Karena kita tahu, begitu hukuman seumur hidup, itu ada celah. Betul. Celah itu yang kita hindari kan, gitu. Beda kalau dia dikunci di hukuman mati, maka celah itu tidak ada. Betul. Nah, gitu. Itu kira-kira bagaimana menutup celah itu, Bung Fikar? Iya, nah itu yang menurut saya itu sistemik gitu. Ya. Artinya harus ada aturan yang menyatakan bahwa ketika orang dihukum seumur hidup tidak bisa lagi dapat remisi gitu loh. Tidak bisa lagi dapat perubahan dan karena hukuman mati sebenarnya identik dengan seumur hidup. Seharusnya bedanya kalau hukuman mati itu setelah 10 tahun dieksekusi, kalau seumur hidup bisa berubah malah 10 tahun. Bisa berubah menjadi tertentu gitu. Nah, padahal sama-sama mati gitu sebenarnya. Dia kan dihukum seumur hidup sampai mati. Kan itu sebenarnya ini isinya, ya kan? Nah, cuma itu tadi saya bilang, sudah maksimal gitu. Tetapi memang kesalahannya pada sistem gitu. Jadi ini harus ada perubahan sistemik. Ketika orang dihukum seumur hidup, harus ada aturan tidak boleh lagi dia dapat remisi. Gitu, pokoknya harus dijalankan betul-betul seumur hidup gitu, karena itu pada dasarnya sama dengan mati. Iya, cuman itu kan agak sulit membuat ruang itu, mengontrol ruang itu. Saya jadi khawatir bahwa kalau misalnya seumur hidup, maka ruang-ruang kosong, celah itu akan digunakan untuk
itu tadi. Oke, Bung Fikar. Ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh majelis hakim ini untuk menggali Ya. nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat, Ya. agar dia paham Ya. bahwa begitu dia memutuskan nanti terhadap kasus Sambo, maka nilai-nilai atau perasaan keadilan yang ada di dalam masyarakat terwakili di dalam bentuk putusan mereka nanti. Ya. Oke. Jagat penegakan hukum itu kan memang tidak steril, ya kan? Saya menggunakan kata itu karena terhadap majelis hakim pun pasti pasti ada gangguan atau ada pengaruh dan sebagainya gitu. Meskipun semua hakim yang ada di Jakarta itu kita boleh bilang dia pengalaman. Karena untuk masuk Jakarta itu harus 20 tahun di daerah, ya kan? Artinya dia memang sudah banyak sudah dianggap berpengalaman. Dianggap pengalaman, walaupun dianggap. jarang menangani di daerah juga. Dianggap. Tapi di rata-rata di atas 20 tahun baru bisa masuk Jakarta gitu ya. Nah, artinya dianggap dia sudah banyak menangani kasus perdata maupun pidana gitu ya. Nah, karena itu kita percaya yang jadi soal adalah apakah ketika dia masuk Jakarta dia masih bisa mempertahankan integritasnya. Nah, itu yang kalau menurut saya masih yang jadi persoalan itu. Nah, ketika dia bisa mempertahankan integritasnya, maka semua gangguan-gangguan yang intervensi sifatnya pengaruh-pengaruh yang ada di luar fakta persidangan gitu, di luar pengaruh fakta-fakta hukum ya, itu akan bisa dia singkirkan gitu. Dia akan bisa menangkap rasa keadilan di dalam masyarakat yang sebenar-benarnya. Kalau dia baca, kan mungkin dia waktu sidang sih mungkin nggak baca koran, tidak nonton TV ya. Tapi di luar itu kan dia baca koran juga. Nah, maksud saya kira dia akan menangkap sinyal-sinyal itu. Ya, rasa keadilan dalam masyarakat tuh gimana? Bagaimana reaksi orang terhadap tuntutan terhadap Sambo yang seumur hidup itu dia bisa baca di koran, dia bisa dengar di TV ya. Dan itu menurut saya bisa jadi pelajaran. Jadi menurut saya karena kewenangan dan ininya tidak mustahil gitu ya. Artinya hakimnya meningkatkan gitu ya menjadi hukuman mati ya, atau dia tetap ya, atau itu tadi karena pengaruh dan segala macam dia bisa turun ke hukuman yang tertentu gitu. 20 tahun ke bawah umpamanya. Seperti itu gitu. Jadi kemungkinan itu tidak. Tapi saya sih berpikir dia nggak, karena itu tadi saya bilang sorotan publik itu begitu besar, maka dia tidak akan tidak akan berani ya mempertaruhkan integritasnya. Dia pasti paling tidak dia akan sama dengan jaksa tuh putusannya. Feeling saya begitu. Nggak akan turun ya. Ya. Tapi meskipun biasanya kan hakim separuh dari jaksa plus 1 plus 2 gitu. Maksudnya di ancam 20 tahun ya 10 atau 11 atau 12 gitu. Biasanya kan seperti itu. Tapi ini saya kira akan lain gitu. Ya dia nggak akan berani nih pindah dari seumur hidup ke ini tertentu begitu. Kenapa Bung Fikar terlalu yakin bahwa dia nggak berani? Apakah Anda melihat bahwa hakim-hakim yang menyidangkan kasus Sambo dan kawan-kawan ini orang yang bisa dipercaya integritasnya? Gini, dalam praktek penegakan hukum, hakim itu lebih peka, meskipun juga di sisi yang lain ya, dia lebih konyol juga dari jaksa. Ya kan? Maksudnya gimana nih, lebih konyol? Maksud saya, jaksa kita ngerti lah, ya kan? Ngerti kita gimana ngerti, nih, permainannya gimana, kita ngerti juga itu. Ya? Jadi Bung Fikar ini udah ngerti permainan jaksa. Karena gini. Jadi udah ngerti juga nih kenapa sampai dituntut seumur hidup aja ya? Iya. Wah, hebat Bung Fikar. Karena di setiap kewenangan itu potensi permainannya ada gitu. Oke. Iya kan? Di penegakan hukum itu di setiap kewenangan menangkap, menahan, iya kan? Menuntut, mendakwa gitu. Dan memutus. Itu semua ini potensial untuk dipengaruhi gitu. Dipengaruhi ya. Dan dipermainkan juga gitu. Dipermainkan juga gitu. Nah, karena itu saya bilang karena sorotan yang begitu tajam ya mungkin mikir juga ya kalau hakim umpamanya mau kurang dari jaksa itu tuntutannya. Kalau menurut saya itu ininya dia pasti hati-hati. Dia akan mempertaruhkan reputasi yang sudah masuk Jakarta itu gitu kan. Ini jarang-jarang kan, paling
satu saja umpamanya, kalaupun lewat ya cuma satu perkara saja. Perkara yang lain kan sangat mungkin dia bisa kembali ke habitnya kan. Habitnya apa tuh kalau hakim? Ya menurut saya itu tadi ya potensi. Ini menarik nih Bung Fikar. Iya. Kembali ke habitnya. Potensi. Berarti kalau dalam kasus ini dia nggak main-main. Nah. Tapi kalau dalam kasus lain dia bisa main-main ya. Kemungkinannya begitu. Karena tidak disorot orang. Udah Iya kan? dikontrol. Dalam perkara yang biasa itu kan sedikit perhatian orang. Apalagi kalau perdata kan. Iya. Cuma dua pihak yang tahu. Iya kan? Kalaupun satu disakiti, yang satu hanya yang tahu kan, yang lain nggak tahu gitu. Tapi kalau di pidana umpamanya ya mereka Ada bertiga. publik, ada publik yang terlibat ya. Nah ini ada mata publik gitu, ada ruang publik yang kemudian memungkinkan orang bisa mengamati semuanya gitu. Oke, Bung Fikar, sebagai seorang akademisi, apa sih perasaannya yang bisa mewakili kaum akademisi itu melihat kasus Sambo ini? Ya, saya kira ini pelajaran menarik ya. Satu terumpamanya dilihat dari sudut teori-teori gitu ya. Ini kan penerapan teori dalam satu praktek penegakan hukum yang nyata gitu. Saya kira mahasiswa bisa banyak belajar dari sini ya. Nah, karena itu tadi saya bilang bagaimana perbedaan tuntutan di antara kedua kelompok pelaku ini gitu ya. Bisa berbeda seperti itu. Nah, itu mereka bisa tahu juga umpamanya ternyata penegakan hukum itu tidak tegak lurus dengan aturan gitu. Ada juga variasi-variasi yang lain yang di luar kemampuan kita menangkapnya gitu. Mestinya kan kalau ada yang heran kan juga itu siapa namanya istrinya itu ya, Ibu PC itu. Ya, malah dia justru disamakan dengan yang lain kan, yang 8 tahun gitu, yang minimal gitu. Oke, jadi kalau menurut Bung Fikar tuntutan terhadap PC ya itu terlalu ringan. Menurut saya ya, karena dia sama dengan hukum pidana tuh begini. Ketika orang mengetahui ada satu kejahatan, dia tidak melakukan sebuah usaha apapun untuk mencegah dan dia mendiamkan dan gitu, tidak melaporkan, maka sama dengan yang melakukan gitu. Berarti seharusnya dia seumur hidup ya? Mestinya begitu. Karena dia mungkin yang lain nggak bisa melarang melakukan pencegahan. Dia punya kewenangan, punya kuasa gitu, punya potensi ya? punya power gitu untuk melarang umpamanya suaminya, bahwa suami istri itu istrinya takut pada suaminya, oke lah, itu satu fenomena gitu. Tetapi ketika itu hal lain ya? Ketika menghadapi satu persoalan seperti itu, mestinya dia bisa bilang, ya kan, jangan dilakukan itu umpamanya. Ini kan enggak sama sekali. Nah, jadi, karena itu PC tidak mencegah ya? Iya. Fakta persidangan tidak membuktikan itu. Gitu. Kita kan fakta persidangan dilihatnya kan. Fakta persidangan tidak terlihat itu. Tidak terlihat di fakta persidangan bahwa dia umpamanya ada usaha untuk mencegah. Oke. Gitu. Nah, ini yang kemudian buat orang-orang juga menjadi ini tidak adil rasanya kalau hukumannya sama dengan yang lain begitu. Nah, itu yang terbuka itu sebenarnya. Yang terlihat itu. Gitu. Jadi kalau Bung Fikar sendiri ada dua ya. Pertama tuntutan terhadap PC dan tuntutan terhadap Eliezer itu yang sangat tidak mencerminkan rasa keadilan ya. Betul, betul. Dan harusnya mereka misalnya kalau PC itu harus tuntutannya lebih berat. Terus kalau Eliezer harus lebih ringan. Ya, Eliezer mestinya ada penghargaan karena dia justice collaborator kan. Ada penghargaan. Oke lah, tidak 8 tahun tapi tidak juga 12 tahun gitu. Iya kan? Kalau yang 8 tahun ini kan mereka memang tahu tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi Eliezer ini kan tahu dan melakukan pula kan gitu. Iya kan? Kalau dia dikasih apresiasi atau penghargaan ya dia harus lebih rendah lah dari yang sekarang dituntutkan gitu. Itu yang saya kira persidangan ini terasa tidak adilnya di situ begitu. Jadi menurut Bung Fikar karena tuntutan terhadap PC rendah dan tuntutan terhadap Eliezer tinggi, maka sebagai akademisi Bung Fikar menyatakan kasus ini mencoreng rasa keadilan. Betul, ada penggorengan tidak sesuai dengan teori-teori dan aturan-aturan yang seharusnya diterapkan gitu. Jadi ada ketidakmampuan
menangkap apa itu tadi yang disebutkan Menangkap rasa rasa keadilan. keadilan di dalam masyarakat gitu. Meskipun kita tahu juga tadi kan penegakan hukum itu tidak bebas dari pengaruh macam-macam itu kan gitu kan. Bung Fikar, kalau Anda kan mengamati jalannya proses Ya. persidangan ini, ada nggak catatan, misalnya seharusnya misalnya jaksa atau penyidik menghadirkan saksi-saksi tertentu yang harusnya bisa mengungkap perkara ini lebih jelas, lebih Ya. transparan dan semua orang bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, itu tidak dihadirkan atau tidak diadakan. Ya, itu gini, ketika membuktikan ada tidaknya satu tindak pidana, itu kan sepenuhnya menjadi kekuasaannya jaksa penuntut umum. Karena dia oleh mewakili negara dan mewakili kepentingan umum, dia punya kebebasan dan kewenangan yang tinggi ya untuk membuktikan itu gitu. Nah, memang terlihat kesungguhan dan dari jaksa ini untuk menuntut itu ya, tetapi ya itu tadi saya bilang ada agak kurang maksimal gitu, kurang maksimal dalam pengertian umpamanya ya itu tadi ya, ketika dia melihat kedudukan PC dan suaminya FS ya itu kita menjadi gamang juga gitu. Padahal sebenarnya setarap tuh kedudukannya, iya kan? Pola relasi mereka dekat gitu. Artinya kemungkinan kalau dengan yang lain jenderal dengan balok itu ya kan jauh itu kan, memang ya. Jadi pola relasinya menekan bener gitu. Tetapi dengan istri ya setakut-takutnya istri, saya bilang seharusnya dia lebih berani gitu melakukan pencegahan dan sebagainya. Nah itu yang tidak terlihat di dalam fakta persidangan itu. Dan berarti kalau nggak terlihat, ada seharusnya saksi yang bisa dijadikan saksi tidak dihadirkan atau tidak diadakan untuk mengungkap kasus ini. Kalau lihat faktanya ya agak sulit juga mencari itu karena pembantu ada ya, ada pembantu yang perempuan dan laki-laki. Kemudian ada artinya orang-orang yang terlibat di sekeliling itu sudah dihadirkan gitu ya. Nah, artinya secara faktual, secara teori pidana, jaksa sudah cukup mengajukan saksi-saksi itu gitu. Nah, hanya saja umpamanya kurang memoles dengan keterangan ahli umpamanya. Nah, ahli itu bisa memetakan itu tadi yang saya bilang, apakah kedudukan FS itu sama dengan PC gitu. Nah, itu mestinya bisa keluar dari mulut ahli itu kalau menurut saya ya, walaupun faktanya seperti itu, tapi ahli itu bisa menyatakan seperti itu. Tapi ini enggak. Ini enggak, nampaknya enggak keluar gitu ya, artinya memang kurang menggali itu jaksanya Kurang menggali. Kalau itu disengaja tuh gimana tuh? kenapa? Disengaja kurang Nah menggali itu atau yang luput? perlu dibuktikan juga gitu ya, artinya sinyalemen bahwa jaksa tidak maksimal, iya gitu. Tetapi apakah tidak maksimalnya itu karena kesengajaan atau karena kemampuannya? Ketidakmampuannya. Kalau Itu. Bung Fikar ya, apakah jaksa ketidakmampuannya menggali atau ada sesuatu? Saya kira Jaksa Agung ketika menunjuk tim jaksa yang itu ya juga sudah mempertimbangkan pengalamannya gitu. Nah kalau pengalaman ada ya artinya faktor lain kan. Nah faktor lain itu yang menurut saya harus dibuktikan juga gitu. Kita nggak bisa menuduh sembarangan juga ya kan. Harus ada faktor lain yang memang kemudian loh kenapa kok menuntutnya tidak maksimal umpamanya terhadap PC. Kenapa kok menuntutnya terlalu berat terhadap justice kolaborator dan sebagainya gitu. Nah kan seolah-olah jadi persidangan biasa saja gitu. Padahal apakah itu justice kolaborator atau saksi yang memberatkan dan meringankan, itu kan sistemik. Maksud saya ada di dalam sistem gitu, yang seharusnya juga dipertimbangkan oleh jaksa itu. Gitu. Bung Fikar, ini kan kasus Sambo ini menyita perhatian publik ya. Betul. Dan menggerus kepercayaan Iya. publik terhadap institusi kepolisian. Padahal ini kan oknum sebenarnya Iya. kan dia oknum. Iya. Tapi suka apa nggak suka ini menggerus citra kepolisian. Oleh karena itu saya ingin tanya sama Bung Fikar, ada nggak konsep dari teman-teman akademisi melihat kasus ini menjadi pintu masuk untuk memperbaiki atau mereformasi institusi kepolisian Republik Indonesia agar supaya
institusi ini menjadi institusi yang kuat, berintegritas, dicintai dan dipercaya oleh masyarakat. Kalau kembali kepada undang-undang kepolisian ya, kepolisian itu punya fungsi 3 ya. Yang pertama dia penjaga keamanan dalam negeri. Ya, dia bertanggung jawab terhadap keamanan. Yang kedua dia penegak hukum. Penyelidik dan penyidik gitu tadi. Yang ketiga dia pelayan masyarakat, melayani bikin SIM ya, kemudian bikin surat kelakuan baik. Nah, itu jadi tiga fungsi ini. Nah, sekarang yang menonjol kan sebenarnya fungsi dia sebagai penegak hukum, sebagai penyelidik gitu. Nah, karena itu menurut saya penegakan hukum itu tidak melulu kepentingan institusi kepolisiannya, tapi juga di luar ada rasa keadilan dalam masyarakat. Itu yang mestinya dicari gitu. Nah, karena itu menurut saya kalaupun harus ada perbaikan ya, maka perbaikan baik itu perbaikan sistem ya, bagaimana penyelidik yang baik atau penyidik yang baik gitu, itu harus ada sistem yang mengatur sedemikian rupa sehingga dia bisa maksimal bekerja sebagai penyidik gitu ya, atau juga umpamanya dia dibekali juga kemampuan untuk menyerap aspirasi di dalam masyarakat gitu. Meskinya itu dia bisa karena dia di fungsi ketiga dia kan berhadapan langsung dengan masyarakat, pelayanan masyarakat ini ya kan. Meskipun pelayanan SIM surat kelakuan baik gitu ya, walaupun ini, tapi kan sebenarnya dia bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Nah, itu yang mestinya menurut saya ke depan ya, fungsi kepolisian sebagai penegak hukum itu harus diperkuat gitu. Ya, harus diperkuat. Nah, sehingga umpamanya di satu sisi dia membantu jaksa untuk membuktikan peradilannya yang tepat gitu ya, dengan dasar hasil penyidikan jaksa bisa membuat dakwaan yang sedemikian rupa yang sulit untuk ditebus umpamanya seperti itu ya, di satu sisi itu. Nah, di sisi lain juga dia bisa menangkap rasa keadilan dalam masyarakat itu ya, artinya di dalam tugasnya sebagai penegak hukum ya, maka tindakan-tindakan kepolisian terutama umpamanya yang terjadi ini kan ramai, kasus Sambo ini ramai karena Sambonya polisi kan begitu kan. Tapi kalau dia sipil di kedinasan lain umpamanya di institusi lain mungkin nggak serame ini gitu. Tapi karena ada fungsi penegak hukumnya dia, nah pengawalnya sendiri ditembak kan juga kan ironis gitu, iya kan? Nah, itu yang saya kira ini yang artinya harus ada juga sistem pendidikan mentalnya yang diperkuat gitu. Kok orang yang temperamental bisa jadi sampai tingkat perwira tinggi gitu kan? Nah, ini kan juga menurut saya itu sistemik juga gitu loh persoalannya. Mestinya nggak semua orang bisa bahaya ini. Orang pegang senjata kok bisa. Oke, jadi mereformasinya itu harus satu kesatuan ya? Ya, menyeluruh. Menyeluruh. Oke, Bung Fikar, ini kita udah di ujung waktu. Ada nggak catatan kritis Bung Fikar sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pakar hukum pidana terhadap jalannya persidangan Sambo dan yang lain-lainnya? Iya, saya kira gini, kesempatan atau mekanisme hukum acara sudah memberikan kesempatan yang luas bagi semua pihak. Meskipun kita bukan common law itu kan mendudukan dua pihak sama. Negara dan warga negara itu sama. Kita kan civil law. Nah, kita civil law. Negara yang mewakili, yang kuat gitu, yang menuntut warganya gitu ya. Mungkin makanya saya bilang, meskipun kita bukan common law ya, secara resmi masih civil law itu, sebenarnya mekanisme hukum acara kita sudah mengarah ke sana gitu, menempatkan para pihak itu sama. Jadi kasus pidana itu sekarang hampir sama dengan kasus perdata. Dua-duanya punya kesempatan yang sama untuk membuktikan gitu, membuktikan dakwaan, di lain pihak membuktikan juga dakwaan ketidakbersalahannya gitu. Ya, nah itu yang menurut saya itu yang harus dimanfaatkan. Ya, meskipun di sana sini masih banyak kekurangan gitu ya. Nah, karena itu
perbaikannya adalah menurut saya lebih pada SDM-nya sebenarnya. Ya, tidak hanya SDM di kepolisian, tapi juga di kejaksaan, di kehakiman, atau bahkan di kalangan advokat juga gitu. Nah, itu kalau menurut saya harus diperhatikan. Yang menarik itu, ini bisa jadi pelajaran untuk semua pihak gitu. Apakah jaksa, apakah advokat, atau juga nanti hakim. Tinggal kita tunggu nanti apa yang akan diputuskan oleh hakim gitu. Oke, Bung Fikar, terima kasih atas penjelasan dan edukasinya di channel Abraham Samad Speak Up. Sip. Saya ingin menyimpulkan sedikit nih apa yang disampaikan Bung Fikar, bahwa kesimpulannya bahwa kasus ini menjadi ajang pertaruhan ya bagi seluruh aparat penegak hukum yang terlibat di dalam kasus ini. Betul. Baik jaksa maupun hakim agar berhati-hati. Betul. Ya. Ya. Hakim harus berhati-hati dalam memutus perkara ini, karena kalau hakim nekat memutus ringan perkara ini, maka itu dampaknya lebih luas. Artinya apa? Masyarakat bisa menjadi tidak percaya dengan sistem hukum kita. Seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih Bung Fikar atas edukasi yang sudah diberikan. Penonton Abraham Samad Speak Up, sampai jumpa di episode berikutnya.